Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama. Semoga Allah selalu menjaga, melindungi dan memberikan nikmat sehat walafiat kepada ustadz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Dan begitu juga dengan yang bertanya. Saya ingin bertanya, saya punya ayah yang cukup perhatian dengan ilmu agama, tetapi beliau tidak sempat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah agama. Seringkali beliau menyampaikan penyesalannya kepada saya dan takut apabila di akhirat nanti beliau tidak bisa bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Terkadang saya merasa disudutkan dan merasa bersalah kalau nantinya saya membebani ayah saya di yaumul hisab, dan sekarang saya hanya bisa berusaha maksimal menimba ilmu di kajian-kajian online dan offline. Apakah hal ini merupakan bentuk cinta orang tua karena Allah Subhanahu wa taala, bentuk cinta orang tua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mohon nasihatnya bagaimana cara menyikapi hal ini. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab, dan dari pertanyaan saya ini bisa bermanfaat untuk jamaah yang lain. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, semoga ini merupakan bukti cinta orang tua kepada anak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesadaran orang tua tentang kewajibannya dalam mendidik. Karena banyak orang tua tuh nggak sadar tentang ini. Banyak orang tua berpikir bahwa tugas dia hanya memberikan makan, hanya memberikan minum, hanya membayarkan SPP. Padahal Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jagalah keluarga kalian dan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu tugas paling besar orang tua, khususnya ayah. Dan ayah akan ditanya, ayah dan ibu akan ditanya tentang masalah ini. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ayah akan dihisap sebelum anak dihisap, karena mayoritas anak durhaka karena faktor orang tua yang tidak mendidik. Allahu Akbar. Mayoritas anak durhaka, anak gagal, kata para ulama, bukan kata saya, kata Ibnu Qayyim, itu faktor utamanya orang tua yang tidak membangun fondasi dan tidak mendidik. Maka orang tua akan ditanya pertama kali. Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap Anda adalah pemimpin, dan setiap Anda akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya tentang pihak-pihak yang Anda pimpin. Akan ditanya sama Allah. Anak tuh dididik apa enggak? Diajarkan iman apa enggak? Diajarkan tauhid apa enggak? Diingatkan jangan mensekutukan Allah apa tidak? Diajarkan ibadah apa tidak? Diterangkan pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW apa tidak? Bagaimana konsep kehidupan seorang muslim, semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah dan ibu akan ditanya. Ayah dan ibu akan ditanya bagaimana kinerja mereka dalam mendidik. Dan anak akan menyalahkan orang tuanya pada hari kiamat ketika mereka gagal dan ada andil orang tua. Itu poin. Jadi orang tua nggak mudah, bukan lucu-lucuan, bukan seru-seruan. Setiap langkah ada konsekuensi. Ketika kita memiliki anak, apalagi berusaha, kita bukan hanya berpikir memiliki anak, tapi bagaimana mendidik anak ke depan. Semua akan ditanya oleh Rabbul Alamin. Dididik nggak itu anak? Jadi itu menunjukkan cinta karena Allah, dan juga kesadaran tentang tanggung jawab. Bahwa tanggung jawab itu besar. Tanggung jawab pelik. Tanggung jawab rumit. Tanggung jawab gak semudah yang dipikirkan. Dan hendaknya setiap orang bertakwa kepada Rabbul Alamin. Dan tanya pada dirinya, dia sudah didik anaknya gak selama ini? Dan ketika kita punya anak yang bermasalah sekarang, anak yang underperform, tidak, performanya buruk gitu, bukan hanya sebagai anak, seringkali ada orang-orang melihat anaknya performanya buruk sebagai anak, buruk sebagai suami ketika dia sudah, atau buruk sebagai istri, buruk sebagai pegawai atau dalam bisnis. Dia dapat keluhan, nih anak nipu sana, nipu sini, atau nih anak malas-malesan, gak punya etos kerja, nih anak segala macam. Coba evaluasi, ada andil dia nggak? Ada andil ayahnya apa tidak? Ada andil ibunya apa enggak? Ayahnya
didik nggak tentang hisab, tentang ini? Kalau itu ada andil, maka di hari kiamat dia juga akan bertanggung jawab pada kegagalan anaknya, dan dia akan ditanya pertama kali, kata Ibnu Al-Qayyim, karena itu faktor ayah dan ibu. Faktor ayah dan ibu nggak ngajarin, akhirnya pondasi rusak. Begitu pondasi rusak, ya hampir semua rusak. Apalagi ini nggak ngajarin ya, apalagi orang tua ngajarin yang nggak benar, ngajarin pola yang salah. Justru anak-anak jadi ahli dunia itu karena bapaknya sama ibunya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Apalagi orang tua yang memberikan contoh buruk. Contoh buruk. Jadi hadirin Allah muliakan, hendaknya kita jadi, dan mungkin penanya belum merasakan jadi orang tua, atau kalau jadi orang tua baru di awal-awal. Itu beban berat bagi orang tua. Jadi sekali lagi, bersyukurlah punya ayah seperti itu, yang kalaupun mungkin dulu nggak mendidik atau nggak tahu ya, nggak ngerti, tapi sekarang menyisihkan egonya dan lebih memilih untuk minta maaf dan mensupport anak untuk berubah, mensupport anak untuk belajar, mensupport anak untuk memperbaiki diri, mensupport anak untuk belajar di kajian, belajar di dengan pihak lain, misalnya dengan guru-guru anak tersebut, dengan teman-teman solehnya, karena itulah yang akan mengcover dan akan meringankan hisab sang ayah atau ibu pada hari kiamat kelak. Karena banyak orang tua seperti itu clueless, nggak ngerti gimana cara ngedidik. Lalu Allah bantu orang tua tersebut untuk meringankan hisabnya dengan anaknya itu ketemu kajian yang baik di luar, ketemu teman-teman yang soleh dan soleha, atau berguru dengan guru-guru yang baik dan merubah. Kalau kita ada dalam konsep banyak bersyukur kepada Allah deh. Banyak bersyukur kepada Allah, banyak minta maaf sama anak, dan support anak semaksimal mungkin dah. Kalau kita ngerti apa yang akan kita hadapi pada hari kiamat. Sebagian pihak justru ngalangin anaknya belajar, ngalangin anaknya untuk kajian, ngalangin anaknya untuk berguru dan seterusnya. Jadi udah, ini orang tua nggak perform gitu loh. Justru jadi gini loh, kayak ada orang dia harus ngangkat beban 100 kilo dan dia nggak mampu. Allah kasih pertolongan melalui ada pihak-pihak yang mau bantuin dia jelas nggak mampu dah, atau udah terlambat. Begitu ada orang, atau misalnya dia harus sampai ke Bandung misalnya setengah jam lagi. Nah, karena kelalaian dia, santai segala macam bla 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 bla, dia baru sampai Bekasi gitu loh. Padahal dia setengah jam lagi harus sampai Bandung. Gak lo tol Cipularang, nggak pakai kereta cepat ya, tapi lo tol Cipularang, baru sampai Bekasi. Tiba-tiba ada orang mau nawarin naik helikopter sampai Bandung sebelum setengah jam. Karena harusnya dia terima kasih sama Allah ya, lalu terima kasih sama yang punya helikopter. Ini enggak, ini dilarang, jangan gitu. Jangan, nggak perlu bantu saya gitu. Saya nggak mau dibantu, saya ini segala macam. Loh, Anda nggak akan sampai, Anda udah terlambat. Kalau Anda mau sendirian, harusnya Anda start dari 3 jam yang lalu, atau Anda start berangkat dari 4 jam yang lalu. Ini Anda udah terlambat. Anda nggak mau dibantu. Dan kalau Anda nggak sampai Bandung setengah jam, Anda akan disiksa. Anda akan disiksa. Anda bukan hanya dipecat, disiksa Anda. Ini pertolongan. Dan dengan Anda naik helikopter sehingga bisa terselamatkan. Ada banyak di antara kita orang tua udah terlambat untuk mendidik sendiri dan nggak ngerti juga. Terus ada sosok-sosok yang mau menolong dia pada hari kiamat. Dengan apa? Dengan ngajarin anaknya, dengan ngedidik anaknya, dengan menjelaskan mendidik anaknya tentang iman,
mengajarkan anaknya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia nggak terima ini, dia nggak akan bisa, nggak akan sempat waktu untuk didik anaknya. Udah terlambat. Dan dia nggak ngerti juga. Mending kalau dia ngerti, dia nggak ngerti. Gitu. Nggak ngerti cara ngedidik, nggak ngerti cara ngajar, clueless tentang ayat, tentang hadis, tentang segala macam. Harusnya kan dia berterima kasih kepada orang tersebut. Lalu berterima kasih kepada anaknya yang inisiatif untuk mencari sendiri di luar untuk menyelamatkan dia pada hari kiamat kelak. Tapi sebagian tidak, sebagian justru ngelarang, terus wanti-wanti anaknya dan seterusnya. Kalau tindakan preventif, hati-hati bagus, karena mungkin banyak pihak juga yang tidak bertanggung jawab pada hari ini. Tapi kalau sekali lagi anak-anak kita jelas-jelas mempelajari kebaikan, mempelajari kebenaran, dan terlihat terbukti ada perubahan dia sekarang takut kepada Allah, perubahan sekarang dia beribadah kepada Allah, perubahan sekarang dia dekat dengan Al-Quran, perubahan dia memperbaiki akhlaknya, perubahan dia nggak mau mengerjakan hal yang haram, dia menjaga diri dari harta yang haram dan seterusnya. Ya harusnya kita bersyukur sebagai orang tua, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada anak kita, bersyukur sambil minta maaf, dan bersyukur kepada pihak-pihak yang telah membantu kita untuk merubah anak kita tersebut. Karena kita nggak bisa dan udah terlambat. Bukan hanya nggak bisa, udah terlambat. Gitu. Ada banyak orang tua itu sekarang nggak didengar sama anaknya, nggak didengar sama anaknya. Kenapa? Karena dari awal nggak perform, dari awal bukan ayah dan ibu yang baik. Lalu yang kedua, sekarang dia lemah, anaknya yang powerful, jadi sama anaknya nggak dengar. Lalu anak itu berubah karena ikut kajian yang menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, terus tentang birrul walidain, lalu dia dengar ibunya. Dan anaknya berubah gitu. Kalau bapaknya atau ibu yang megang langsung, gak didengar sama bapak. Ya harusnya kan orang tua seperti ini berterima kasih kepada guru-guru anak tersebut. Karena kalau saya nggak didengar, tapi kalau sama Pak Ustadz atau sama Pak Kiai, anak saya mau dengar, makasih banyak ya, udah menyampaikan kepada anak saya, sehingga anak saya berubah, dan saya tahu lah ini karena dosa-dosa saya nggak ngajarin dia, dan saya juga nggak perform, ada sebagian orang tua nggak memberikan nafkah dan seterusnya, saya tahu diri lah, makasih banyak gitu. Harusnya kan demikian, bukan justru menghalang-halangi atau mengkat atau melarang, menyulitkan, dan akhirnya itu hanya membuat kita berantakan di hari kiamat, karena kita akan ditanya kenapa anak-anak begini, dan kita kenapa anak-anak dihalang-halangi untuk berubah, untuk jadi baik, dan seterusnya. Dan semua demikian, wallahu ta'ala alam. Jadi ini hal yang perlu. Dan kalau penanya perempuan, salah satu PR berikutnya adalah suami yang soleh dan bisa mendidik. Dan ayahnya harus punya concern terhadap masalah itu. Bukan cari mantu yang kaya, semata kaya. Bukan hanya cari menantu yang pintar, tapi cari mantu yang bisa menyelesaikan PR-PR-nya sebagai orang tua dalam mendidik anak dan menjaga anaknya dari api neraka. Itu poin. Jadi bukan hanya kajian, bukan hanya ini. Kalau anaknya perempuan, PR besar berikutnya adalah bagaimana anaknya mendapatkan suami yang bisa mendidik anaknya, bukan hanya sayang sama anak loh, yang bisa ngedidik anaknya sehingga PR kita yang tidak berhasil kita selesaikan atau nggak mampu kita selesaikan sebagai ayah bisa diselesaikan oleh mantu kita atau bisa diselesaikan oleh suami anak perempuan kita yang merupakan pemimpin dia pada saat itu, dan itu sangat efektif sekali untuk merubah dan membuat dan itu menjadi kuncian kita untuk selamat di akhirat kelak. Dan banyak orang tuanya mikir mantu atau suami anaknya yang penting kaya, yang penting tampan, yang penting terkenal, yang penting gimana cara ngedidik anak saya. Saya rasa saya gagal, saya rasa saya sudah terlambat, momen saya sudah lepas. Tapi tanggung jawab tetap tanggung jawab. Saya akan ditanya dari kiamat. Saya hanya mau serahkan anak saya yang bisa menyelesaikan PR-PR saya dalam mendidik beliau. Kalau Anda bisa,
tawakal Allah, kalau enggak. Harusnya demikian orang tua. Jadi bukan hanya minta maaf aja, dia harus carikan siapa yang bisa didik di apa dalam guru agama atau teman-teman soleha. Dan kuncian paling besar bagi wanita siapa? Suami. Kuncian paling besar wanita adalah suami, karena suami pemimpin. Teman-teman yang soleha luar biasa, tapi bukan pemimpin dia, tapi suami pemimpin dia. Itu yang paling bisa mengcover dan menyelamatkan dengan taufik Allah ya, ayahnya dari masalah besar pada hari kiamat ketika tidak mendidik anaknya, khususnya anak perempuan. Wallahu ta'ala misal. Sama kayak anak laki-laki juga, cari wanita atau cari mantu yang benar-benar bisa mempengaruhi anak laki-laki saya, yang soleha, yang bertakwa. Tapi tentu saja kalau anak laki-laki nyari apa ya, istri ya tetap istri. Tapi kalau kita punya anak perempuan, jangan pernah salah memilih pemimpin bagi anak perempuan kita, karena pemimpin ini tugasnya bukan hanya memberikan nafkah, tapi menyelesaikan PR tarbiyah kita sebagai orang tua agar kita selamat pada hari kiamat kelak. Itu boy. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ini penting untuk orang tua. Seringkali orang tua lupa tentang tugas utamanya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya. Dan kalau kita nggak bisa, atau kalau kita merasa momen golden age-nya atau golden time-nya lewat, maka itu tadi, tolong kasih pertolongan melalui guru, melalui sahabat-sahabat yang soleh atau soleha anak kita. Dan salah satu kuncian melalui pasangan, khususnya suami kalau anak kita perempuan. Itulah yang kita berharap Allah bisa selamatkan kita dari api neraka, dan Allah tidak hisab kita dengan hisab yang berat, dan Allah maafkan kesalahan kita karena kita lalai